Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai penyelenggaraan imunisasi. Jadi materi ini saya kutip dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 mengenai penyelenggaraan imunisasi. Jadi, pengertian imunisasi berdasarkan peraturan ini adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif atau terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup, yang dilemahkan, masih utuh atau bagian, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya yang bila diberi kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Imunisasi program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitar dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi pilihan adalah imunisasi yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu. Kemudian pengertian dari auto disable syringe yang selanjutnya disingkat dengan ADS adalah alat suntik sekali pakai untuk pelaksanaan pelayanan imunisasi. Safety box adalah sebuah tempat yang berfungsi untuk menampung sementara limbah bekas ADS yang telah digunakan dan harus memenuhi persyaratan khusus. Cold chain adalah sistem pengolahan vaksin yang dimasukkan untuk memelihara dan menjamin mutu vaksin dalam pendistribusian mulai dari pabrik pembuatan vaksin sampai pada sasaran. Kemudian pengertian dari pelayanan anafilaktik adalah alat kesehatan dan obat untuk penanganan shock anafilaktik. Kemudian pengertian dari dokumen pencatatan pelayanan imunisasi adalah formulir pencatatan dan pelaporan yang berisi cakupan imunisasi, laporan KIPI, dan logistik imunisasi. Kemudian itu kejadian ikutan pasca imunisasi yang selanjutnya disingkat dengan KIPI adalah kejadian medik yang diduga yang berhubungan dengan penyelenggaraan imunisasi. Kemudian kita lanjut pada ruang lingkup pengaturan meliputi jenis imunisasi, penyelenggaraan imunisasi program, penyelenggaraan imunisasi pilihan, bagaimana pemantauannya, serta bagaimana penanggulangan dari kejadian ikut pasca imunisasi. Jadi kita akan bahas yang pertama itu dari jenis-jenis imunisasi. Berdasarkan jenis penyelenggaraannya, imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi program dan imunisasi pilihan. Vaksin untuk imunisasi program dan imunisasi pilihan harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk imunisasi program terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Imunisasi program tersebut harus diberikan sesuai dengan jenis vaksin, jadwal atau pemberian yang ditetapkan dengan pedoman pelayanan imunisasi sebagaimana yang tercantum di lampiran ini ya teman-teman, lampiran peraturan Menteri Kesehatan ini. Kemudian imunisasi rutin itu harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dan imunisasi rutin ini terdiri atau terbagi lagi menjadi imunisasi dasar dan imunisasi
lanjutan. Imunisasi dasar ini diberikan kepada bayi sebelum berusia 1 tahun, dan imunisasi lanjutan itu merupakan ulangan dari imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Imunisasi dasar terdiri dari imunisasi terhadap penyakit. Pertama itu hepatitis B, kedua itu poliomyelitis, ketiga tuberkulosis, keempat itu difteri, lima pertussis, keenam itu tetanus, ketujuh pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B atau disingkat dengan HIP, dan yang ke-8 itu imunisasi terhadap penyakit campak. Sedangkan untuk imunisasi lanjutan diberikan kepada anak usia di bawah 2 tahun dan imunisasi anak usia sekolah dasar dan imunisasi wanita usia subur. Imunisasi lanjutan diberikan kepada balita, terdiri atas imunisasi terhadap penyakit difteri, pertussis, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B, serta imunisasi terhadap penyakit campak. Sedangkan imunisasi lanjutan yang diberikan kepada anak usia sekolah dasar yaitu imunisasi terhadap penyakit campak, tetanus, dan difteri. Dan imunisasi lanjutan yang diberikan kepada anak usia sekolah dasar di atas biasanya diberikan pada bulan imunisasi anak sekolah atau biasa disingkat dengan BIAS, yang diintegrasikan dengan usaha kesehatan sekolah atau UKS. Sedangkan imunisasi lanjutan yang diberikan kepada wanita usia subur itu terdiri atas imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri. Jadi pengertian imunisasi tambahan itu adalah jenis imunisasi tertentu yang diberikan kepada kelompok umur tertentu yang berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologi pada periode waktu tertentu. Jadi tadi teman-teman kita sudah bahas yang namanya imunisasi dasar, kemudian imunisasi lanjutan, kemudian kita akan bahas ini sekarang adalah imunisasi tambahan. Dan imunisasi tambahan ini harus dilakukan untuk melengkapi imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan pada target atau sasaran yang belum pernah tercapai. Imunisasi tambahan ini tidak menghapus kewajiban pemberian imunisasi rutin. Jadi imunisasi rutin itu tetap wajib harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan harus berkesinambungan ya teman-teman. Terus pemberian imunisasi tambahan diberikan berdasarkan kajian epidemiologi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu yang dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Setelah kita membahas imunisasi tambahan, sekarang kita akan bahas itu adalah imunisasi khusus. Imunisasi khusus ini dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Situasi tertentu yang dimaksud itu adalah biasanya berupa persiapan keberangkatan calon jemaah haji atau umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa atau wabah penyakit tertentu. Imunisasi khusus ini biasanya berupa imunisasi terhadap meningitis, meningokokus,
yellow fever atau demam kuning, rabies, dan penyakit poliomyelitis. Kemudian yang akan kita bahas itu mengenai pelaksanaan pelayanan imunisasi. Pada pelayanan imunisasi program dapat dilaksanakan secara massal maupun secara perorangan. Untuk pelayanan imunisasi perorangan itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan akses pelayanan imunisasi. Pelayanan imunisasi program secara massal dapat dilaksanakan di posyandu, sekolah, pos pelayanan imunisasi lainnya. Dan pelayanan imunisasi program secara perorangan dapat dilaksanakan di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya yang ada di daerah tempat tinggal terdekat teman-teman. Selanjutnya akan kita bahas itu setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan imunisasi program wajib menggunakan vaksin yang disediakan oleh pemerintah pusat. Jadi itu vaksinnya tetap sama ya teman-teman ya. Vaksinnya itu dari yang disediakan oleh pemerintah pusat. Pada ayat 2 ini disebutkan bahwa ada pengecualian ketika kita ingin membeli atau memperoleh vaksin di luar yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan alasan itu berdasarkan alasan medis yang tidak memungkinkan diberikan vaksin yang disediakan oleh pemerintah pusat yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter atau dokumen medis yang sah, atau pengecualian yang kedua itu dalam hal orang tua atau wali anak melakukan penolakan untuk menggunakan vaksin yang disediakan oleh pemerintah pusat. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pelayanan pemberian imunisasi itu dapat dikenakan sanksi administratif, bisa berupa teguran secara tertulis dan atau bisa dilakukan pencabutan izin. Sanksi yang dimaksud pada ayat 3 juga ini bisa diberikan oleh menteri atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan pejabat daerah masing-masing. Selanjutnya itu penyelenggaraan pelayanan imunisasi rutin harus direncanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan imunisasi secara berkala dan berkesinambungan. Perencanaan yang dimaksud itu meliputi jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan pelaksanaan pelayanan imunisasi. Pemerintah daerah, kabupaten atau kota bertanggung jawab menyiapkan biaya operasional untuk pelaksanaan pelayanan imunisasi rutin dan imunisasi tambahan yang diselenggarakan di puskesmas, posyandu, sekolah, dan pos pelayanan imunisasi lainnya. Biaya operasional yang dimaksud itu meliputi biaya transportasi dan akomodasi petugas, bahan habis pakai, penggerakan masyarakat, perbaikan serta pemeliharaan peralatan cold kain dan kendaraan imunisasi, serta distribusi logistik dari daerah, kabupaten atau kota sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan dan pemusnahan limbah medis dari produk imunisasi. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan jajarannya bertanggung jawab menggerakkan peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan imunisasi program. Penggerakan peran aktif masyarakat itu dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pemberian informasi melalui media cetak, media sosial, media elektronik, dan media luar ruang. Selain itu, kegiatan bisa dilakukan dengan advokasi dan sosialisasi, pembinaan kader, pembinaan kepada kelompok binaan balita dan anak sekolah, dan atau bisa dilakukan pembinaan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat. Pelayanan imunisasi program dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemberian imunisasi harus memperhatikan pertama itu keamanan, mutu dan khasiat vaksin yang digunakan, dan penyuntikan yang aman agar tidak terjadi penularan penyakit terhadap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan imunisasi dan masyarakat, serta menghindari terjadinya KIPI. Sebelum pelayanan imunisasi program, tenaga kesehatan harus memberikan penjelasan tentang imunisasi, meliputi jenis vaksin yang akan diberikan, manfaatnya apa, apabila tidak diimunisasi akan memungkinkan terjadinya apa, kemudian kemungkinan terjadinya KIPI dan upaya yang harus dilakukan, serta jadwal imunisasi yang akan dilakukan di bulan berikutnya. Penjelasan sebagaimana yang dimaksud dapat menggunakan alat bantu seperti media komunikasi massa. Kedatangan masyarakat di tempat pelayanan imunisasi, baik dalam gedung maupun di luar gedung, setelah diberikan penjelasan tersebut, harus dilakukan persetujuan untuk dilakukan imunisasi. Dalam pelayanan imunisasi program, tenaga kesehatan harus melakukan penyaringan terhadap adanya kontraindikasi pada sasaran imunisasi. Rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya harus yang menyelenggarakan imunisasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah imunisasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyelenggaraan imunisasi yang dilakukan oleh dokter, bidan praktek perorangan, pemusnahan limbah vial atau ampul vaksin harus diserahkan ke institusi yang mendistribusikan vaksin. Dalam hal pelayanan imunisasi program yang dilaksanakan oleh Posyandu, sekolah, petugas pelayanan imunisasi bertanggung jawab mengumpulkan limbah DS ke dalam safety box, atau bisa dilakukan disimpan di vial atau ampul vaksin untuk selanjutnya dibawa ke puskesmas setempat untuk dilakukan pemusnahan limbah imunisasi sesuai dengan persyaratan. Pemusnahan limbah imunisasi harus dibuktikan dengan berita acara. Untuk pemantauan dan evaluasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan imunisasi program secara berkala, berkesinambungan, dan berjenjang. Pemantauan dan evaluasi itu dilakukan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan imunisasi. Untuk penyelenggaraan imunisasi pilihan hanya dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan, itu di rumah sakit, klinik, maupun praktek dokter. Imunisasi pilihan dilaksanakan oleh dokter atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap proses pemberian imunisasi pilihan harus memperhatikan keamanan, mutu, dan khasiat vaksin yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku. Vaksin harus diperoleh dari industri farmasi atau pedagang besar farmasi yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikecualikan dari ketentuan vaksin yang memiliki izin itu. Bagi praktek dokter harus memperoleh vaksin dari apotek yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang akan kita bahas itu pemantauan dan penanggulangan kejadian ikut pasca imunisasi. Dalam rangka pemantauan dan penanggulangan KIPI, Menteri membentuk Komnas PP KIPI dan Gubernur membentuk Pemda PP KIPI. Kita langsung ke pemantauan dan penanggulangan KIPI harus dilaksanakan sesuai dengan melalui kegiatan pertama itu survei KIPI dan laman website keamanan vaksin, pengobatan dan persyaratan pasien KIPI, dan penelitian pengembangan KIPI.
Pasien yang mengalami gangguan kesehatan diduga akibat KIPI akan diberikan pengobatan dan perawatan serta proses investigasi dan pengkajian kausalitas KIPI berlangsung. Dalam hal gangguan kesehatan ditetapkan sebagai gangguan kesehatan akibat KIPI, maka pasien mendapatkan pengobatan dan perawatan maksud saya, serta pembiayaan untuk investigasi atau kajian hak kasus dibebankan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, serta sumber biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembiayaan untuk pengobatan, perawatan, dan rujukan bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan diduga KIPI atau akibat KIPI dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah dan sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu tentang penelitian dan pengembangan dari pelaksanaan imunisasi. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota berkewajiban untuk memfasilitasi atau melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang imunisasi. Penelitian dan pengembangan di bidang imunisasi dilakukan melalui unit kerja pada Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan, para ahli dan lembaga penelitian lainnya. Penelitian dan pengembangan di bidang imunisasi dapat berupa penelitian dan pengembangan vaksin terkait kekebalan dan vaksin yang diberikan, manajemen program, sumber daya manusianya, dan dampak kesehatan masyarakat. Penelitian dan pengembangan diutamakan untuk kemandirian dalam negeri dalam rangka memenuhi penyelenggaraan dan berkelanjutan program imunisasi serta kebutuhan vaksin. Selanjutnya itu peran serta masyarakat. Masyarakat termaksud swasta dapat berperan serta dalam pelaksanaan imunisasi bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten atau kota. Peran serta masyarakat ini dapat diwujudkan melalui penggerakan masyarakat, sosialisasi imunisasi, dukungan fasilitas penyelenggaraan imunisasi, keikutsertaan sebagai kader atau turut serta dalam melakukan pemantauan dan penyelenggaraan imunisasi. Selanjutnya, dalam proses pencatatan dan pelaporan, pada setiap pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan imunisasi harus melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin dan berkala serta berjenjang kepada Menteri melalui Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Pencatatan dan pelaporan juga harus meliputi cakupan imunisasi, stok pemakaian, vaksin, ADS, safety box, monitoring suhu, kondisi peralatan cold chain, dan kasus KIPI atau diduga KIPI. Cukup sekian dulu untuk part 1-nya. Nanti kita lanjut di part 2-nya mengenai jenis dan jadwal pelaksanaan imunisasi. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk nonton di part 2-nya ya. Sekian dulu untuk part 1 kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.